pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Angkat tangannya sama-sama, nak. Kita berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang Ibu minta kalian cek temannya di sebelah kanan, kirinya, samping. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap. Semua jumlah siswanya 20 orang ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar materi pelajaran IPS tema 2 kelestarian lingkungan. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, lingkungan itu ada berapa? Iya, pintar, ada 2 ya. Yang pertama itu ada lingkungan alam, lalu yang kedua itu ada lingkungan buatan. Nah, lingkungan sekitar banyak ragamnya. Ada lingkungan alam dan ada lingkungan buatan. Nah, semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Kita harus memelihara dan harus menjaganya. Bagaimanakah cara memelihara dan melestarikan lingkungan? Memelihara lingkungan alam. Jadi yang pertama kita bahas adalah memelihara lingkungan alam. Nah, manusia hidup bergantung pada alam. Manusia tidak bisa lepas dari alam. Nah, alam ini memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Kondisi lingkungan alam dapat mengalami kerusakan, apalagi jika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, jadi itu kenapa kita harus menjaga dan memelihara lingkungan alam agar tidak rusak. Karena kita manusia dan semua makhluk hidup bergantung juga pada alam. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita tidak menjaga alam, maka lingkungan alam akan rusak. Nah, di sini kita membahas apa saja penyebab rusaknya lingkungan alam. Nah, yang pertama itu penyebab rusaknya lingkungan alam terjadi karena 2 faktor. Faktor yang pertama karena faktor alam itu sendiri, lalu yang kedua faktor karena ulah manusia. Mari kita bahas satu persatu penyebab rusaknya lingkungan alam. Nah, jadi penyebab rusaknya lingkungan alam yang pertama yaitu karena faktor alam itu sendiri. Nah, faktor ini disebabkan karena perubahan alam secara alamiah. Misalnya, karena terjadinya bencana alam. Nah, akibat bencana alam inilah maka permukaan bumi mengalami perubahan. Nah, begitu pula dengan kondisi lingkungan alamnya. Lalu, apa saja sih contoh dari faktor alam ini? Nah, jadi ya contohnya itu seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Nah, ini adalah faktor rusaknya alam karena alam itu
bencana alam karena ulah manusia itu sendiri, contohnya seperti kebakaran hutan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara memelihara lingkungan alam? Apa saja sih cara memelihara lingkungan alam itu? Ya, jadi yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi hutan. Ada yang tahu apa arti dari reboisasi? Ya, jadi reboisasi adalah penanaman kembali lahan hutan yang gundul. Nah, pohon yang ditanam itu adalah jenis kayu-kayuan. Kenapa sih kita harus melakukan reboisasi? Ya, jadi karena jika hutan gundul, maka akan timbul bencana. Nah, bencananya itu antara lain seperti hilangnya sumber air, tanah menjadi gersang dan labil, lalu timbulnya banjir dan longsor, suhu udara menjadi lebih panas, dan punahnya hewan dan tumbuhan. Cara yang kedua yaitu membuat terasering. Apa sih yang dimaksud dengan terasering? Ya, jadi terasering itu dimaksud untuk melandaikan permukaan lereng. Nah, dengan demikian tanah longsor dapat kita hindari. Lalu yang ketiga, kita dapat melestarikan sumber air. Nah, air kan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa hidup. Sekarang Ibu mau tanya nih, coba ada beberapa cara untuk memelihara lingkungan alam yang Ibu jelaskan tadi. Iya, Rizka, ada berapa? Iya, ada 3 ya. Yang pertama itu melakukan reboisasi, lalu yang kedua itu membuat terasering, dan yang ketiga melestarikan sumber air. Pintar. Nah, untuk tugas kalian di rumah yaitu mencari apa saja lingkungan alam dan bagaimana cara memeliharanya. Ibu tunggu tugasnya minggu depan ya, dikumpulkan. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat tangannya. Kita tundukkan kepala lalu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.